Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita harus serupa dengan Kristus karena pada awalnya memang kita diciptakan segambar dengan Allah, segambar dengan Tuhan. Kita itu ada di dalam image-nya Tuhan. Kita itu image-nya Tuhan. Jadi seharusnya lah pikiran Tuhan ada di dalam kita. Karena kita diciptakan menurut pikirannya Tuhan, menurut imajinasinya Tuhan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita imajinasikan, harusnya sekarang itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, karena memang pada awalnya kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dan ketika Yesus lahir, kita melihat satu pola yang jelas bagaimana kita harus hidup. Itu sebabnya kita kalau serupa dengan Kristus, maka kita akan kembali kepada tujuan penciptaan, yaitu segambar dengan Allah. Kalau kita serupa dengan Kristus, kita akan kembali segambar dengan Allah. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia akan tercapai. Ya, tujuan Tuhan pasti tercapai. Saudara perhatikan. Adam ketika diciptakan, tujuan Tuhan tidak tercapai dalam hidup Adam. Bukan karena tujuan Tuhannya, tetapi karena Adamnya. Tapi perhatikan setelah itu kita melihat ada Henok. Ada Henok yang hidup bisa bergaul dengan Allah sehingga dia tidak perlu meninggal. Dia naik ke sorga. Tujuan Tuhan pasti tercapai. Tidak mungkin tidak. Ini yang harus kita ketahui. Tujuan Tuhan di dalam hidupmu pasti tercapai. Tidak mungkin tidak. Kita hanya perlu serupa dengan Kristus. Bagaimana serupa dengan Kristus? Ini pribadi yang taat. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatannya itu bukan pada waktu senang saja. Tetapi juga pada saat susah, pada saat ada dalam kesulitan, Yesus tetap taat. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Seharusnya bisa. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita sudah diberikan kuasa. Dan firman yang diberikan kepada kita, itu adalah firman yang ada pada saat penciptaan. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah Roh Kudus yang ada pada saat penciptaan juga. Artinya kita punya kuasa yang sangat besar. Kita punya otoritas yang sangat besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kita harus menggunakannya sesuai dengan proporsinya. Kita tidak bisa menggunakan seenak-enaknya. Bahkan kalau kita punya karunia kesembuhan pun, kalau Tuhan minta kita berdoa untuk orang sakit, kita akan doakan. Tetapi kalau Tuhan berkata jangan doakan, ya kita tidak perlu. Intinya kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita serupa dengan Kristus, maka kita bisa tahu apa yang Tuhan tahu. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, Roh Kudus yang mengetahui masa depan ada di dalam kita. Kalau kita terus melekat dengan Tuhan, maka otomatis apa yang ada di depan kita akan diberitahukan oleh Roh Kudus. Tapi ini yang jadi masalah. Seringkali kita sudah tahu destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak mencapai destiny itu. Kita tidak berada di dalam destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kenapa?
pasti ada yang tidak akurat. Kenapa dalam hidup Yesus semua destiny Bapa dalam hidup Yesus itu tercapai? Yesus itu harus hidup di dunia. Jelas, untuk memberitakan Injil Kerajaan. Itu yang dilakukan oleh Yesus dan Yesus sudah melakukannya. Ada tanda-tanda heran dan mujizat yang menyertainya. Lalu kemudian, di akhir hidupnya sebagai manusia, Yesus itu harus matinya disalib. Mati bisa banyak macam caranya kan? Benar. Murid-murid Yesus ada 12 orang. Tetapi yang mati disalib itu kalau nggak salah cuma 2 orang. Nggak semuanya mati disalib. Mati itu banyak caranya. Dan kita harus tahu kalau kita hidup di dalam Tuhan, sekalipun ada penganiayaan, kalau waktu kita belum selesai, kita tidak bisa meninggal. Saudara tahu Yohanes yang menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos, dia itu udah digoreng, tapi nggak mati. Kalau kita mau melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita, kita tetap pegang firman Tuhan. Kita tetap punya keinginan kerinduan untuk serupa dengan Kristus. Yang taat sampai mati. Dan bukan mati biasa saja, bahkan sampai mati di kayu salib. Matinya pun sudah ditentukan harus seperti apa. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita mulia. Masing-masing kita sudah ditetapkan. Berapa banyak penduduk di dunia ini. Tapi Tuhan bisa menetapkan jalan hidup kita. Tinggal kita menyelaraskannya. Ketika kita menyelaraskannya, maka dengar semua yang Tuhan janjikan. Semua firman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Nah, sekarang kita mulai menyelaraskan. Saya berharap hati kita terbuka. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini punya hati yang terbuka. Untuk mau menyelaraskan kembali hidup saudara dengan Kristus. Sehingga engkau menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, kita lihat. Kristus itu tidak dikuasai oleh Mamon. Lihat Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi hal pertama yang benar-benar harus kita waspadai adalah jangan pernah menyembah Mamon. Jangan pernah menjadikan Mamon itu tuan kita. Mamon harus menjadi hamba. Nah, maksudnya apa kalau Mamon itu jadi tuan? Kalau kita berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini harus berjalan dengan uang, artinya kita dikuasai oleh Mamon. Kita harus percaya, sekalipun kita tidak memiliki uang, tapi kalau kita memiliki Tuhan, Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatunya. Kita bisa memiliki segala sesuatunya karena ada Tuhan. Bukan berarti saudara kalau punya uang karena Mamon itu identik dengan uang. Ya, bukan berarti kalau saudara punya uang udah saudara kasih aja kemana gitu ya. Sampai saudara tidak punya uang sama sekali. Kalau saudara punya pengeluaran tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, artinya engkau sedang dikuasai oleh Mamon. Karena cuma 2 tuannya. Mamon atau Tuhan. Kalau kita dikuasai Tuhan, artinya ketika kita mengeluarkan uang kita, kita tahu Tuhan setuju. Bukan kedagingan kita yang setuju, tapi Tuhan setuju. Bagaimana kita mengetahuinya? Roh Kudus yang ada di dalam kita.
Itu sebabnya penting untuk kita dipenuhi oleh roh, dituntun oleh roh sampai kita dikuasai oleh roh. Jadi kita tahu, untuk mengetahui kita salah atau tidak, kita harus tahu yang benar. Benar? Saudara kalau mau tahu, ya, tas Hermes yang asli dan yang palsu, saudara harus tahu dulu yang asli. Baru tahu yang palsu. Kalau saudara tahu yang palsu dan tidak pernah tahu yang asli, ketika orang bawa yang palsu, saudara bisa bilang itu asli. Karena saudara tidak pernah tahu yang benarnya. Nah, kalau saudara tahu kebenaran, maka saudara tahu ada kesalahan. Dan kesalahan itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Itu yang harus dikendalikan, harus dibuang dari hidup kita. Ingat, kita punya firman sudah settled di sorga, benar? Tapi kita pengkhotbah berkata seperti ini, tidak ada yang baru di bawah matahari, benar? Kita harusnya bersyukur karena kita punya firman yang sudah settled, yang sudah ditetapkan, diteguhkan secara final di sorga. Karena sorga itu di atas matahari, bukan di bawah matahari. Artinya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Karena kalau di bawah matahari tidak ada yang baru. Hidup saudara akan sama terus. Itu sebabnya tanpa disadari, kalau saudara tidak punya firman, saudara itu hidupnya seperti siklus, sebuah siklus. Begitu lagi, begitu lagi. Udah mutar-mutar, begitu lagi, begitu lagi. Karena apa? Firmannya kita tidak dapatkan. Kalau firman kita dapatkan, dan bukan hanya didapatkan, tapi kita terima dan kita lakukan, maka ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Siklusnya mulai berbeda. Ada orang punya siklus, sudah hutang, bayar. Sudah berpikir, ini adalah yang terakhir. Nanti setelah itu, kenapa? Kok begitu lagi, muter lagi, hutang lagi. Bayar lagi, udah. Ini habis ini udah deh. Tapi setelah itu kok hutang lagi? Kenapa? Selama kita tidak mendapatkan firman yang berasal dari sorga, tidak pernah akan ada terobosan yang baru dalam hidup kita. Tapi kalau kita menerima firman yang dari sorga, maka akan ada sesuatu yang baru. Siklus itu mulai berhenti. Siklus yang ada dalam kehidupan kita mulai berhenti. Jadi kita bukan bentuknya siklus lagi, tapi kita sesuai dengan firman. Naik terus. Karena firman Tuhan berkata, kita itu seperti cahaya fajar. Yang terus terang, bertambah terang, sampai rembang tengah hari. Jadi dari fajar menyingsing sampai rembang tengah hari. Nggak sampai sore nih. Sampai mataharinya bersinar dengan terik. Itulah hidup kita. Jadi waktu fajar menyingsing, misalnya jam 5. Jam 5 sudah mulai ada matahari, sudah mulai terang. Jam 6 mataharinya mulai lebih terang, benar? Kita bicara ini yang normal ya, bukan lagi mendung. Kalau mendung kan nggak ada matahari. Yang normal, jam 6 mataharinya lebih terang. Bisa nggak mataharinya balik lagi ke jam 5? Nggak bisa. Jam 7 lebih terang lagi, sampai jam 2. Sekarang jam 2 baru panas terik. Jam 12 sekarang kalah terik sama jam 2. Kalau dulu jam 12 siang, makanya dibilang itu tengah hari bolong. Ya, jam 12 siang itu terik. Ya sekarang pokoknya kita tahu di mana matahari yang paling terik, itulah kita di situ. Nah, perhatikan, kita itu ditentukan oleh Tuhan sampai rembang tengah hari. Tetapi orang yang tidak memiliki firman, itu sudah rembang tengah hari, lanjut lagi ke sore. Begitu ke sore, matahari mulai berkurang teriknya.
berkurang teriknya. Itulah siklus. Nanti balik lagi ke pagi lagi. Kalau kita punya firman yang berasal dari sorga, Tuhan akan membawa kita naik. Tidak membawa kita mutar-mutar terus. Kadang yang membuat kita mutar-mutar adalah kedegilan hati kita. Siapa yang hidupnya memutar-mutar, berputar-putar? Bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ke Kanaan itu paling lama seminggu. Ya. Tetapi ini sampai 40 tahun. Muter-muter di padang gurun. Nah itu yang namanya hidup mutar-mutar. Makanya gak heran. Orang Kristen suka berkata, saya sedang hidup di padang gurun. Siapa yang menentukan hidup kita di padang gurun? Bangsa Israel 40 tahun menggerutu terus. Kita tahu Yesus ada di padang gurun 40 hari. Nggak menggerutu. Keluar dari padang gurun dengan penuh kemenangan. Sedangkan bangsa Israel keluar dari Mesir masuk padang gurun. Keluar dari padang gurun harusnya masuk ke tanah Kanaan. Tetapi nih keluar dari padang gurun mati semua. Karena yang masuk ke tanah Kanaan ya dari generasi yang atas hanya Yosua dan Kaleb. Yang lainnya meninggal. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan itu bukan yang lahir di Mesir, tapi yang lahir di padang gurun. Generasi yang baru. Nah saya percaya, generasi yang baru, generasi yang akhir ini, generasi yang menyelesaikan ini, inilah yang akan dibawa masuk oleh Tuhan ke tanah Kanaan. Dan bukan hanya ke tanah Kanaan. Tuhan akan bawa kita ke Sion. Nah firman Tuhan hari ini akan membawa saudara ke Sion. Sion itu apa? Sion itu tempat di mana saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan hadirat Tuhan langsung hadir di situ. Sion adalah tempat di mana engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak sesuai dengan upah dari dunia ini. Tetapi engkau hidup dalam berkat. Ya. Engkau bukan bekerja keras menurut ukuran dunia ini. Engkau bekerja kerasnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan berkata, lakukan ini. Engkau melakukannya dengan kuat, dengan keras. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi ingat. Tuhan tidak mau kita menyembah Mamon. Jangan sampai kita dikuasai oleh Mamon. Ya. Mamon itu memberikan kita ketakutan dan kekhawatiran. Berapa banyak orang yang sudah bekerja keras, sudah menerima uang. Tadinya uangnya sedikit, karena bekerja keras uangnya banyak. Tapi masih takut. Takut kekurangan. Lalu apa yang dia lakukan? Kerja keras lagi. Supaya dapat lebih banyak lagi. Orang yang dikuasai oleh Mamon. Tanpa disadari, dia menggeser Tuhan dari hidupnya. Walaupun hari Minggu tetap ibadah, hari Minggu tetap ke gereja, tetapi hatinya buat Tuhan itu sedikit. Dan dengar ini, di dalam hatimu tidak bisa ada dua Tuhan. Kalau Tuhan bertahta di situ, Mamon harus tersingkir. Tapi kalau Mamon ada di situ, Tuhan tidak akan mau ada di situ. Karena Tuhan tidak bisa membagi kemuliaannya bagi yang lain. Tuhan tidak mungkin membagi kemuliaannya kepada Mamon. Jadi ingat, kalau saudara masih ada kekhawatiran, saudara masih ada ketakutan, periksa hatimu. Kepada siapa engkau mengabdi? Apakah kepada Tuhan atau kepada Mamon? Karena Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya damai sejahtera ini tidak terkira. Tidak bisa dipikirkan. Kenapa? Karena damainya itu membuat kita benar-benar menjadi damai. Dan bukan hanya kita yang menjadi damai, tetapi kita jadi pembawa damai. Makanya damainya itu melampaui segala pikiran, melampaui akal kita.
Kalau damainya sudah menguasai hidup kita, maka ketakutan tidak ada tempat dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak ada tempat dalam hidup kita. Lalu apalagi yang Tuhan berikan? Tuhan berikan kita sukacita. Dan firman Tuhan katakan, sukacita yang Tuhan berikan itu berbeda dari sukacita yang dunia ini berikan. Artinya dunia ini bisa memberikan kita sukacita juga. Tetapi berbeda. Tuhan berikan sukacita yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena sukacita dari dunia ini sifatnya tidak permanen. Saudara akan bersukacita ketika saudara ada undian, kan sekarang di mall banyak undian. Ada undian, saudara yang menang, dapat mobil, saudara senang. Senang kan? Sukacita kan? Itu dari dunia saudara, sukacita. Tetapi tidak lama setelah itu harus bayar pajaknya. Itulah yang dunia berikan. Tetapi kalau Tuhan memberikan sukacita kepada kita, mungkin secara fisik tidak ada, tetapi hati kita selalu bersukacita, selalu bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Ketika kita perlu segala sesuatu, Tuhan sudah membackup-nya. Karena di dalam kita yang bertata adalah Tuhan. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dia Allah kita yang luar biasa. Ya, saya berharap kita semua mengenal Tuhan kita. Lalu, tujuan Tuhan adalah memberi hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tapi tujuan Mamon adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang. Pemberian dari Mamon akan membuat hidup kita itu ada yang dicuri. Dan kemudian setelah dicuri dibunuh, lalu dihancurkan, dibinasakan. Jadi saudara hati-hati. Kalau saudara terima rejeki atau berkat yang tanda kutip, tapi bukan dari Tuhan, tapi dari Mamon. Musuh, iblis tidak peduli saudara mau sekaya apa. Tapi dia mencuri, ingat sekali lagi dia mencuri. Termasuk dia mencuri prinsipnya Tuhan. Ketika orang mau mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, yang diberikan itu apa? Anak sulung. Kambing jantan atau domba jantan yang sulung. Saudara perhatikan, kalau orang yang menyembah Mamon, siapa yang menjadi tumbalnya? Anak sulung, pria. Kenapa? Mengikuti apa yang Tuhan pakai. Karena dia hanya bisa meniru, tidak kreatif. Lalu kemudian, kenapa kalau kita melihat orang yang pakai jimat lah, pakai apa yang dari Mamon, kita melihat keturunannya yang sulung selalu agak aneh. Itu tumbalnya. Jadi uang kita punya, tetapi kehidupan dari keturunan kita diambil. Dicuri. Karena yang namanya pencuri tetap pencuri. Jangan berharap iblis bisa bertobat. Tidak akan. Pintu tobatnya sudah ditutup. Dia mencuri. Pertama mencuri. Lalu lama-lama membunuh. Membunuh apa? Membunuh kita. Kan kalau anak kita sudah tidak, kita lihat kok ini tidak seperti anak-anak pada umumnya. Nah, kita mulai merasa kok kasihan gitu. Tanpa disadari.
perasaan kita mulai dibunuh. Maksudnya dibunuh apa? Hati nurani kita seperti hilang. Jadi melihat begitu kita udah lupa aja gitu. Yang penting kita dapat uang. Hati-hati saudara. Jangan menyembah mamon. Karena pada akhirnya akan ada yang dicuri, akan ada yang dibunuh dan dihancurkan, dibinasakan. Tetapi puji Tuhan, sekalipun dulu saudara menyembah mamon, tapi saudara kalau pindah, saudara hanya mau menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ini tidak bisa dicuri oleh musuh. Saudara ingat Ayub? Ketika iblis mau mengambil hartanya Ayub, itu harus ngomong dulu sama Tuhan. Permisi dulu. Setelah diizinkan, baru bisa diambil. Waktu iblis mau berikan sakit penyakit kepada Ayub, izin dulu. Baru dia bisa. Tetapi waktu Tuhan katakan, nyawanya jangan diambil. Penyakit separah apapun tidak membuat Ayub meninggal. Tapi sekarang kita tahu Yesus sudah mati di kayu salib. Dan dia sudah masuk menghadap ruang Maha Kudus dengan mengorbankan darahnya sendiri. Dan di situ ada penyucian. Saudara ingat ketika di Mesir terjadi pembunuhan anak-anak sulung. Kematian anak-anak sulung. Karena ada roh maut yang bekerja. Tapi di tempat Israel, ya, di tanah Goshen, mereka itu membasuh atas pintu rumahnya itu dengan darah anak domba. Maut tidak bisa masuk ke situ. Nah, Yesus sudah membasuh kita dengan darahnya sendiri. Jadi sudah ada darah anak domba, maut tidak bisa masuk. Jadi kalau di zaman Ayub, iblis bisa minta izin kepada Tuhan. Tapi di zaman sekarang ini, iblis sudah tidak bisa minta izin lagi. Dia boleh aja minta izin kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan izin sama sekali. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Kita sudah ditebus. Jadi kalau kita hidup dalam berkat Tuhan, berkat kita aman. Yang jadi masalah kalau bukan dalam berkat Tuhan. Ya. Lanjut poin yang kedua. Saya mau bicara soal perasaan dulu. Pikiran itu yang paling penting, nanti yang nomor 3. Perasaan kita harus didasarkan atas firman dan tuntunan roh. Bukan emosi manusiawi atau jiwa. Di perasaan kita didasarkan atas firman dan tuntunan roh. Bukan emosi manusiawi atau jiwa. Nah, saudara harus perhatikan ketika kita mengambil keputusan, jangan pada saat engkau sedang emosi jiwanya. Saudara misalnya sedang bersuka cita. Sukacita yang dari dunia ini, bukan sukacita yang dari Tuhan. Ketika engkau bergembira, ketika engkau bergembiranya berlebihan, engkau akan mengambil keputusan yang tidak tepat. Dan ketika engkau sedih, engkau akan mengambil keputusan yang tidak tepat juga. Itu sebabnya jangan pakai perasaan. Karena ketika engkau melihat orang lain, lalu saudara tidak tega. Nah, itu pakai perasaan. Kita harus berdasarkan firman. Berdasarkan tuntunan roh. Itu yang mematikan keinginan daging kita.
Karena kalau ikutin keinginan daging, dan kita tidak dasarkan semuanya atas firman, kita mau makan apa aja, itu pasti kita bilang setuju. Walaupun Tuhan bilang gak setuju. Ya, jadi dasarkan atas firman. Pokoknya ketika kita sedang ada dalam keadaan emosi, saudara tidak tenang, maka artinya keputusanmu akan sangat-sangat tidak akurat. Ketika keputusan itu tidak akurat, itu membahayakanmu. Ya, jadi hati-hati. Nah, untuk menjaga supaya engkau tidak mengikuti emosimu, maka Tuhan itu sudah memberikan jalan. Di dalam Yohanes 6 ayat 29, itu yang murid-murid bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ya, supaya kami melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Yesus berkata, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Tuhan. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Roh Kudus. Dan percaya kepada orang yang diutus Tuhan kepadamu. Percaya. Karena orang yang diutus Tuhan kepadamu itu akan membuat saudara tidak salah mengambil keputusan. Makanya kalau kita lagi nggak tenang, hati kita tidak lagi murni, jangan ambil keputusan apa-apa. Hasilnya pasti tidak baik. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita itu bukan hanya masa depannya aja. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu sehari demi sehari. Kalau kita mengikutinya, kita akan mencapai masa depan yang disediakan oleh Tuhan. Dan waktunya tidak terlalu lama. Tuhan pasti memberikan masa depan itu kepada kita. Dan jangan sampai ketika saudara dikuasai oleh amarah, saudara mengambil keputusan. Karena kalau ketika saudara emosi, saudara sedang marah, saudara maunya menghancurkan. Yang menghancurkan itu sifatnya siapa? Sifatnya iblis. Makanya kalau kita lagi marah, lagi sedih, lagi kesel, jangan mengambil keputusan apa-apa. Bisa dibicarakan kepada orang yang diutus oleh Tuhan. Ya, percaya. Kita perlu percaya. Karena terkadang pengalaman kita mau membuat kita menjadi tidak percaya kepada orang. Memang kita tidak bisa percaya kepada semua orang. Tetapi kita harus percaya kepada orang yang diutus oleh Tuhan. Makanya kita harus tahu orangnya siapa yang diutus oleh Tuhan. Kalau kita tidak tahu, kita punya masalah, kita bicarakan kepada sembarangan orang. Saudara akan menerima opini manusia yang berbeda-beda. Dan akhirnya masalah saudara yang tadinya cuma satu jadi tambah banyak. Itu sebabnya pastikan. Ya. Jangan konseling ke semua orang. Pastikan ketika saudara bicara, orang itu adalah orang benar dan orang itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Pastikan seperti itu. Nah, saya mau masuk yang ketiga, soal pikiran. Pikiran kita mendeskripsikan maksud dan rencana Tuhan. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Nah, dari mana Yesus tahu kehendak Bapa? Dari mana Yesus tahu maksud dan rencana Bapa? Karena pikirannya. Pikirannya itu pikiran sorga. Pikirannya itu pikiran Tuhan. Bukan pikiran manusia. Karena pikirannya
yaitu murni pikiran firman, maka itu bisa mendeskripsikan Tuhan maksudnya apa, Yesus tahu. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus bisa mendeskripsikan maksud dari Bapa. Ketika tidak ada jawaban, yang dia berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu, tidak ada jawaban. Tetapi malaikat dikirim, malaikat diutus kepada Yesus. Jadi pikiran Yesus bisa mendeskripsikan maksud dan rencana dari Bapa apa. Oh, saya harus tetap pikul salib. Jadi pikiran kita kalau dipenuhi dengan firman, maka pikiran kita bisa mengetahui isi hati Tuhan. Bisa mendeskripsikannya. Sehingga ketika firman datang kepada kita, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bukan menurut pikiran kita sendiri, tapi menurut pikiran Tuhan. Ya. Lalu, ini yang harus kita waspadai. Jangan menganggap pikiran kita sudah sama dengan Tuhan, kalau belum terbukti. Jangan menganggap pikiran kita sudah sama dengan Tuhan, kalau belum terbukti. Yesaya 55. Yesaya 55. Ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan beritahu, jalan Tuhan dengan jalan kita itu bedanya seperti langit dan bumi. Nah, siapa yang bisa mengukur tingginya langit dari bumi? Gedung yang tinggi, yang paling tinggi di dunia, tetap belum bisa mencapai langit. Artinya apa? Jalan Tuhan itu tidak mungkin sama dengan jalan kita sebagai manusia. Kita harus menyelaraskan dengan jalan Tuhan. Nah, jarak antara langit dan bumi ini kan jauh. Kita nggak bisa ke langit. Bagaimana caranya supaya kita bisa ke langit? Ini yang Tuhan katakan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi artinya untuk kita bisa mencapai langit yang dimana jalan Tuhan itu ada di situ, langit atau sorga, karena terjemahan bahasa Inggrisnya sama, heaven. Ya. Kalau kita mau mencapai itu, artinya harus ada firman. Firmanlah jembatannya untuk kita mengetahui jalan-jalan dari Tuhan. Nah, yang perlu kita ketahui, jalan Tuhan itu dengan jalan kita itu beda sekali. Sangat-sangat beda. Rancangannya dengan rancangan kita sangat-sangat beda. Ya. Tapi ketika ada firman, baik firman yang tertulis, baik firman nubuatan, maka itu membuat jalan Tuhan yang tadinya tidak bisa kita capai, sekarang turun atas hidup kita. Makanya kita harus melihat dengan jelas dari sudut pandang Tuhan. Apakah jalan yang kita sudah lalui ini sudah sesuai dengan jalan Tuhan. Dasarnya adalah firman. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Karena Roh Kudus itu yang bisa menuntun kita sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Sesuai dengan firman.
Dan Tuhan juga memberikan pemimpin kepada saudara. Atau bapa rohani kepada saudara. Supaya ketika saudara merasa sudah benar. Tapi pemimpinmu bilang, ini masih belum benar. Artinya engkau masih belum benar. Karena kecenderungan manusia selalu berpikir subjektif. Menurut dirinya sendiri. Saya udah benar ini, melakukan ini. Nah yang paling sulit, membenarkan orang yang merasa paling benar. Itu sebabnya. Lebih baik kita tidak menganggap pikiran kita sudah sama dengan Tuhan. Kalau itu belum terbukti. Jadi kita menyelaraskan terus. Itu sebab kita perlu menyelaraskan terus. Pikiran kita harus diselaraskan terus. Bagaimana supaya bisa selaras? Dengan firman. Firman yang berasal dari sorga itu. Supaya hidupmu menjadi baru. Lalu, perlu kerendahan hati untuk mengakui pikiran kita belum sama dengan Tuhan. Dan mau memperbaikinya. Perlu kerendahan hati untuk mengakui pikiran kita belum sama dengan Tuhan. Dan mau memperbaikinya. Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Dia mau turun ke dunia. Tidak lahir di istana. Dia mengambil rupa seorang hamba. Bisa dibayangkan kalau Yesus mau. Aku kan dari sorga. Aku lahirnya di istana. Begitu lahir di istana. Orang Majus datang. Herodes langsung tahu. Artinya akan dibunuh. Tapi Yesus rendah hati. Karena dia lahirnya di palungan. Herodes tidak bisa mencarinya. Ya, saya berharap kita punya kerendahan hati. Untuk mengakui. Pikiran kita kayaknya belum sama nih. Dan kita mau diselaraskan terus. Diselaraskan terus. Biar terjadi pertobatan. Jangan merasa saya udah sama. Itu menurutmu. Tahunya bagaimana udah sama atau enggak? Tanya pemimpinmu. Karena pemimpin yang benar akan bisa melihat dengan jelas. Apa yang kau lakukan itu benar atau tidak. Sudah selaras atau belum. Makanya Tuhan selalu memberikan pemimpin kepada kita. Supaya kita bisa menyelaraskan. Sehingga kalau kita keluar dari lintasan, kita kembali lagi masuk lintasan. Sehingga masa depan persediaan sorga yang disediakan Tuhan bagi kita, itu benar-benar datang dalam hidup kita. Dicurahkan dalam hidup kita. Yusuf keluar dari lintasan. Tapi untung dia punya kerendahan hati. Dia enggak ngambek. Orang yang ciri-ciri orang yang enggak rendah hati itu suka ngambek. Ditegur, dia ngambek. Ya susah, artinya dia tidak mau berubah, benar? Yusuf ditegur. Dia sudah minta kepada juru minuman. Kalau sudah bebas, tolong beritahu Firaun supaya aku juga dibebaskan. Tuhan kasih extend di penjara. 2 tahun lagi. Nah kita lihat Yusuf kenapa bisa dikatakan rendah hati. Karena dia berubah. Taunya dia berubah ketika bicara kepada Firaun. Dia katakan, aku tidak bisa mengartikan mimpi. Tuhan yang bisa mengartikan mimpi. Semua dikatakan Tuhan yang mengartikan mimpi. Dan dia mulai berkata-kata. Dan dia mulai memberikan ide-ide. Dan dia tidak berkata, tunjuklah aku. Angkat aku. Supaya dunia tidak kelaparan. Supaya Mesir tidak kelaparan. Yusuf tidak katakan itu. Akunya sudah tidak ada. Sudah mati. Buat Yusuf pada saat itu ketika berjumpa dengan Firaun.
buat Yusuf adalah mengatakan apa yang Tuhan berikan dalam hatinya kepada Firaun. Cuma itu. Tapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan bisa menggerakkan hati Firaun. Dia bukan melihat apa yang bisa Yusuf kerjakan. Dia melihat roh Allah yang ada di dalam hidup Yusuf. Kalau roh Allah ada dalam hidup Yusuf, artinya Yusuf bisa melakukan apa saja. Perhatikan, Firaun tidak minta orang ngecek latar belakangnya Yusuf. Tidak ada. Cek latar belakang Yusuf. Gak ada. Langsung diangkat saat itu juga. Kenapa? Karena ada roh Allah. Biar dalam hidup kita, roh Tuhan itu benar-benar terlihat jelas oleh orang lain. Bukan kita lagi yang merasa sudah pintar, merasa paling bisa. Kita tidak seperti itu. Kita harus rendah hati untuk mengakui bahwa kita ini belum sama dengan Tuhan. Bukan berarti saudara rendah diri. Aduh, saya belum sama nih dengan Tuhan. Enggak. Tuhan tidak mengajarkan kita rendah diri. Rendah hati. Karena rendah diri itu adalah sombong yang disembunyikan. Orang rendah diri itu mau kelihatan tetapi tidak berani. Jadi dia rendah diri. Jadi kita harus rendah hati tapi tidak rendah diri. Ketika kita rendah hati, kita terus mau menyelaraskan. Terus mau menyelaraskan. Lalu, perlu tekad yang kuat untuk kita dapat mengubah pikiran kita. Karena pikiran ini, kalau tidak kita kendalikan, ini sangat-sangat liar. Saudara tentu punya pengalaman. Ketika saudara berpikir sedikit saja tentang satu hal. Lalu saudara mulai entertain, saudara tidak kendalikan. Pikiran itu berkembang sampai kemana-mana. Betul? Berpikirnya yang baik saja deh. Berpikir, oh setelah ini kita akan dapat uang. Ya, misalnya saudara menjalankan bisnis yang yang jaringan. Oh, kalau saya segini saya dapat uang. Pikiran kita, uangnya belum dapat, sudah memikirkan. Oh nih kalau udah dapat segini saya akan beli mobil. Mobilnya yang warna apa ya? Udah beda lagi. Uangnya belum ada, udah mikirin mobilnya. Terus setelah itu, oh ya nanti kalau udah makin lama lagi saya dapatnya segini. Mau beli rumah. Rumahnya mau yang setinggi apa ya? Mulai memikirkan yang sudah berbeda dari awalnya. Pikiran itu liar. Kita mesti kendalikan. Kalau itu bukan dari Tuhan, tidak ada dasar firman-Nya, harus di stop. Kalau di stop artinya saudara mesti sadar. Mesti benar-benar sadar gitu. Kalau perlu pukul-pukul pipinya. Tapi jangan kencang-kencang. Supaya sadar gitu. Jangan kita mengimajinasikan yang indah-indah. Tetapi begitu dalam realisasinya. Nggak taunya uangnya belum ada. Ini baru mikir aja. Saudara tahu berapa banyak orang yang gara-gara memikirkan itu bisa ribut. Kalau suami istri lagi sama-sama berimajinasi. Nih ya kalau kita sudah dapat ini. Nih saya jalanin bisnis ini nanti dapat segini-segini. Kita beli mobil ya. Kita beli mobil ya. Mobilnya warna ini ya. Warna putih. Istrinya nggak mau. Warna hitam dong. Putih lebih keren. Warna hitam, putih cepat kotor. Gitu. Akhirnya ribut. Uangnya belum ada. Jadi pikiran itu kalau tidak didasarkan atas firman itu jahat. Jangan biarkan pikiran itu liar. Kita harus kendalikan. Makanya perlu tekad yang kuat. Nah ini yang kita perlu tahu juga. Tuhan membuat destiny dalam hidup kita. Kita itu tidak menciptakan destiny kita sendiri. Tuhan menciptakan destiny dalam hidup kita dan kita yang menjalankannya.
menjalankan destiny. Sebelum kita menjalankannya, kita harus menemukan destiny kita apa. Itu bagian kita menemukan destiny, bukan menciptakan. Ya. Makanya perlu orang-orang yang satu DNA dengan saudara, DNA rohaninya sama, supaya saudara mengerti destiny Tuhan dalam hidupmu itu apa. Sehingga engkau bisa berjalan mengarah ke sana. Lalu, yang selanjutnya, kebiasaan dan rutinitas membentuk pikiran kita. Jadi kebiasaan saudara setiap hari, rutinitas saudara setiap hari, itu membentuk pikiran saudara. Lalu, kebiasaan dan rutinitas yang tidak sesuai dengan firman dapat membahayakan destiny kita. Kita punya kebiasaan. Misalnya, saudara kalau tidur jam 10 malam tidur, bangun jam 5 pagi. Ini kebiasaan saudara nih. Ya. Tapi ketika saudara tidur jam 10, jam 2 pagi Tuhan intervensi. Membangunkan saudara. Ayo doa. Kenapa? Karena ada yang Tuhan mau sampaikan. Tapi karena saudara sudah rutinitas, inilah yang namanya familiarity. Saudara sudah rutin, sudah biasa. Tidur dari jam 10 sampai jam 5, itu saudara tidak mau bangun. Padahal Tuhan membangunkan saudara jam 2. Tapi roh familiarity itu membuat roh Tuhan mau bekerja dalam hidup kita jadi tidak bisa. Tuhan mau bicara tidak bisa. Saudara harus tahu, saudara jangan merasa, oh saya emang enggak. Saudara tahu Petrus? Petrus itu punya kebiasaan yang tidak baik. Yaitu dia tidak mau meninggalkan keyahudiannya. Dia tidak mau menginjil dan datang kepada orang yang bukan Yahudi. Sampai Tuhan kasih penglihatan 3 kali. Tentang makanan yang haram. Tuhan bilang, makan itu. Petrus gak mau. Bayangkan. Tuhan dilawan. Sampai 3 kali. Tuhan bilang, kalau aku sudah nyatakan ini halal, artinya halal. Tapi dia berkata, dia keturunan Abraham. Lalu Petrus mau mengadu, mau mendebat Tuhan. Siapa yang menciptakan Abraham? Siapa yang memberi firman kepada Abraham? Dia lebih mempertahankan keyahudiannya daripada firman Tuhan. Penglihatan dari Tuhan jelas. Disuruh makan, dia tolak. Hati-hati dengan kebiasaan, hati-hati dengan rutinitas. Petrus itu penuh dengan roh. Tapi kebiasaan membuat Tuhan mau intervensi tidak bisa. Hati-hati dengan familiarity. Saudara dekat dengan seseorang, saudara dekat dengan pemimpin, tapi saudara dekat bukan karena dari roh, bukan dari hati, tapi karena sudah biasa. Nanti apa yang dikatakan oleh pemimpin menjadi biasa. Sudah tidak menjadi satu awasan lagi, sudah tidak menjadi sesuatu yang penting lagi. Saya sering berkata kepada orang-orang yang sedang ada masalah, doakan, deklarasikan. Nah, yang harus saudara ketahui, walaupun di luar, orang-orang kalau saudara tanya, orang-orang yang orang benar akan berkata, ya kita berdoa aja. Tapi harus ingat ini, ketika pemimpinmu yang mengatakan doakan, artinya itulah jalan satu-satunya. Itulah jalan di mana Tuhan mau bekerja di situ. Deklarasikan. Artinya itu jalan satu-satunya. Karena kalau ada jalan lain, pemimpin tidak akan berkata seperti itu. Ini bukan perkataan yang umum. Tapi ini khusus.
Nah, jangan membuat raw familiarity itu, membuat saudara itu harusnya menerima firman, dan firman itu akan membebaskan engkau, tapi engkau jadi tidak bebas-bebas. Karena ketika dikatakan, doakan. Oh, iya. Iya, saya udah berdoa. Doa yang seperti apa? Jadi kita harus tahu. Kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan firman membahayakan destiny kita. Kan destiny-nya harusnya tercapai, jadi tidak tercapai. Bukan tidak, tapi belum tercapai. Ya. Nah, yang harus kita tahu, kebiasaan dan rutinitas tidak menentukan destiny kita. Karena destiny kita ditentukan oleh Tuhan. Perhatikan Yeremia. Sebelum Yeremia keluar dari rahim ibunya, Tuhan sudah tentukan destiny-nya menjadi nabi. Belum ada kebiasaannya, belum ada rutinitasnya, tetapi Tuhan sudah menetapkannya. Dan ketika dia lahir, dia tinggal menyelaraskan dengan destiny yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dia menjadi nabi. Nah, kebiasaan itu bisa menghancurkan destiny. Itu sebabnya kita harus mengubah kebiasaan kita. Mengubah rutinitas kita. Supaya destiny ilahi itu dapat tercapai. Makanya kalau saya, waktu-waktu saya nggak suka ada yang tepat gitu. Ini beda dengan orang yang bekerja atau yang kuliah ya. Itu ada jam-jamnya. Itu harus kita ikuti. Tapi saya tidak mau jam tidur. Jam 9 harus tidur. Jadi jam 9 harus tidur. Saya tidak mau seperti itu. Nah, saudara juga jangan berpikir untuk anak-anak. Oh, berarti boleh dong tidurnya diiniin ya jam-jamnya. Enggak. Untuk anak itu bagus diberikan kebiasaan supaya apa? Supaya dia tahu waktunya tidur, dia tidur. Karena anak itu tidak bisa menentukan kebiasaannya sendiri. Kalau diberikan kepada anak, dia tidak akan tidur. Tidur terserah jam berapa, supaya enggak rutinitas. Enggak bisa. Makanya itu perlu hikmat dari Tuhan. Nah, hikmat dari Tuhan bisa kita mengerti kalau hati kita punya pengertian. Hati kita punya pengertian kalau firman Tuhan ada di dalam kita. Kalau Roh Kudus menuntun kita dan kita menaatinya. Kita akan punya hati yang berpengertian. Ya. Jadi supaya saudara jelas di sini. Nah, yang saudara harus tahu juga, kebiasaan itu seperti mesin yang selalu menghasilkan produk yang sama. Jadi kalau saudara dari kebiasaan, itu saudara akan memiliki hasil yang selalu sama. Tidur jam 10, bangun jam 5, itu sama. Tiap bangun jam segitu, ya udah. Rutin terus. Jangan biasakan rutinitas itu menguasai engkau. Biar Roh Kudus yang menguasaimu. Ketika Roh Kudus menguasaimu, maka engkau akan tahu destiny dari Tuhan dalam hidupmu, dan engkau bisa menjalaninya, dan engkau bisa mencapai garis akhir. Nah, yang harus kita tahu, pikiran adalah sumber dari tindakan. Jadi sebelum kita bertindak, itu biasanya itu ada di pikiran. Walaupun mungkin kita bilang, tapi saya belum mikir, saya udah bertindak. Artinya kalau saudara bertindak tanpa berpikir, artinya itu ada di alam bawah sadarmu. Tetap ada di pikiran. Makanya perlu dikendalikan pikiran ini. Karena pikiran itu dibentuk dari sejarah kita. Dari pengalaman hidup kita. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya history. Tapi kita harus ganti history kita menjadi his story. Cerita hidup kita
harus diganti jadi cerita hidupnya. Biar pikiran kita punya pikiran Kristus. Ketika punya pikiran Kristus, pikiran sampah tidak akan masuk. Itu sebabnya kalau ada pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus, buang. Buang. Karena hanya pikiran Kristus yang bisa membuat kita kembali dalam tujuan penciptaan. Kita menjadi serupa dengan Kristus, segambar dengan Allah. Kita punya pikiran yang sama. Ini ekstra kerja keras. Jangan berpikir saudara sudah sama. Karena kemungkinan besar pikiran saudara belum sama. Ayo kita punya tekad yang kuat. Kalau saudara melihat begini, mungkin saudara berpikir, kok susah sekali ya? Bagaimana caranya mengubah pikiran? Bagaimana caranya mengubah kebiasaan? Saudara, kalau Roh Kudus menuntun kita, tidak akan susah. Saya berikan ayat yang terakhir. Di Yesaya 41. Ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara jangan takut. Saudara berpikir pikiran saudara susah untuk diselaraskan dengan Tuhan. Jangan takut. Ketakutan bukan dari Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Karena Tuhan itu Allah kita. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat. Dan Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Memegang kita dengan tangan kanannya yang selalu membawa kepada kemenangan. Artinya kita akan menang. Kita akan bisa punya pikiran Kristus. Ketika kita punya pikiran Kristus, mujizat itu sangat dekat dengan kita. Karena pikiran Kristus adalah pikiran yang menjangkau sorga. Di mana di situ mujizat tersedia semuanya. Saya percaya akan ada terobosan yang baru. Karena kita mendapatkan firman dari sorga. Segala sesuatu di bawah matahari itu tidak akan ada yang berubah. Semuanya sama. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Tetapi firman yang Tuhan berikan kepada kita berada di sorga, di atas matahari. Artinya itu bisa memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau berikan pada kami. Biar firman Tuhan ini masuk dalam hati kami. Dan kami bisa menyelaraskan pikiran kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.